kita tidak bisa belajar bersama. Ya, waalaikumsalam Mbak Cynthia. Gimana Mbak Cynthia? Apakah dengar suara saya? Gimana Mbak Cynthia? Dengar suara saya? Karena kemarin malam gangguan pada suara. Gimana malam hari ini Mbak Cynthia? Gimana Mbak Cynthia? Dengar suara saya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, malam hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pada mata pelajaran ekonomi, khususnya bab akuntansi, yaitu mengenai kertas kerja. Di sini kertas kerja itu diawali dari neraca saldo ya. Ya, diawali dengan neraca saldo. Di sini neraca saldo yaitu menampilkan dari ya semua harta ya, semua harta, utang, modal, beban yang dimiliki oleh suatu perusahaan gitu ya. Oke, alhamdulillah ya kalau Mbak Cynthia malam hari ini bisa dengar, berarti nanti teman-teman semuanya pun saya harapkan bisa mendengar semuanya ya. Oke. Saya lanjutkan kembali di kertas kerja. Ini merupakan langkah awal untuk mencari nanti berapa sih laba atau keuntungan yang kita dapatkan dalam satu periode usaha yang kita jalankan ya. Kertas kerja ini nantinya adalah untuk memudahkan kita untuk menghitung keuntungan atau laba yang kita peroleh selama satu periode usaha ya. Jadi kertas kerja itu memudahkan kita untuk melihat laba, berapa laba yang kita dapatkan selama satu periode usaha. Nah, di sini neraca saldo sudah saya tampilkan. Ini kertas kerja diawali dari neraca saldo. Kalau neraca saldo sudah bisa menampilkan kondisi kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di suatu perusahaan, kemudian kita harus sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya yang kita hadapi selama satu periode usaha. Makanya kemarin teman-teman belajar jurnal penyesuaian ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Jenny. Beberapa pertemuan kemarin teman-teman sudah belajar jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu menggambarkan kondisi kenyataan yang dihadapi perusahaan teman-teman dalam menjalankan usaha dalam periode tertentu ya. Menggambarkan kenyataan, karena yang namanya usaha itu kan ada beberapa kondisi yang harus dialami oleh teman-teman ya. Oke, di sini menampilkan neraca saldo. Kemudian dalam periode tertentu tadi di lapangan ya, di lapangan itu terjadi suatu kondisi, ada 7 kondisi yang dihadapi perusahaan teman-teman ya. Yang pertama, kita lihat dulu jurnal penyesuaian per 31 Desember 2016. Yang pertama, perlengkapan bersaldo sebesar 25.000. Nah, satu periode yang telah dijalankan teman-teman itu ternyata perlengkapan itu mempunyai saldo sebesar 25.000. Padahal awal mulanya perlengkapan itu sebesar 150.000 ya. Oke. Nah, teman-teman pada saat memulai usaha itu
perlengkapannya sebesar 150.000. Tetapi dalam kondisi kenyataan yang ada di lapangan, teman-teman, pada akhir periode itu ternyata perlengkapannya bersisa 25.000. Teman-teman masih ingat bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Teman-teman masih ingatkah? Perlengkapan itu sisanya sebesar 25.000. Padahal di neraca saldonya itu 150.000. Bagaimana teman-teman membuat jurnal penyesuaiannya? Ya, waalaikumsalam teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa belajar bersama karena kemarin kita mengalami kendala dalam hal suara, teman-teman tidak bisa mendengar apa yang saya jelaskan. Oke. Malam hari ini kita belajar kertas kerja ya teman-teman yang baru masuk. Kertas kerja ini nanti menampilkan atau untuk memudahkan kita menghitung laba dalam satu periode usaha yang kita jalankan ya. Bentar. Oke, gimana teman-teman menjawab soal nomor 1 jurnal penyesuaiannya? Masih ingat untuk membuat jurnal penyesuaian perlengkapan bersisa atau bersaldo sebesar 25.000, pada awal usaha perlengkapannya itu 150.000. Teman-teman masih ingat bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Ini Bunda Farid, suaranya masih jauh. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah merasakan hal yang sama atau suara saya sudah jelas? Ya, selamat malam Mbak Mutiara. Oke, dengar ya. Oke. Gimana teman-teman? Kita kembali lagi ke pelajaran ya. Kita kembali lagi ke pelajaran. Kita membuat jurnal penyesuaian. Kita menyesuaikan dulu ya. Atau kita membuat jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan bersaldo 25.000. Padahal di neraca saldonya perlengkapan itu mula-mula 150.000. Tetapi di akhir periode perlengkapan itu tersisa 25.000. Berarti teman-teman dalam membuat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Masih ingatkah jurnal penyesuaian untuk perlengkapan? Ya, waalaikumsalam Mbak Bella ya. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang masih ingat atau dibuka lagi catatannya kemarin? Oh, nah untuk nomor 1 kita bahas nomor 1 dulu. Di sini kan saya tampilkan neraca saldo. Nah, di bawahnya itu adalah tambahan di mana kita membuat penyesuaiannya. Ya kan? Kan kalau dalam suatu usaha itu terjadi transaksi-transaksi yang tidak semuanya itu clear dilakukan. Pasti ada hal-hal yang menjadi utang, piutang, kemudian beban. Nah, di sini dalam satu periode itu pasti ada penyesuaiannya karena kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Nah,
Untuk awal periode perlengkapan itu dihitung 150.000, tetapi di akhir periode dihitung kembali perlengkapannya bersisa 25.000. Berarti kita membuat jurnal penyesuaiannya itu debitnya apa, kreditnya apa, teman-teman. Karena apa? Karena nanti di neraca saldo ini kita lanjutkan, ya. Nanti bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti bentuknya lanjutannya adalah seperti ini. Kalau teman-teman nanti sudah mengerjakan jurnal penyesuaiannya, ya. Nanti bentuknya dilanjut seperti ini. Jadi tahap awalnya kita cari jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Beban perlengkapan debit dan perlengkapannya kredit. Betul Bunda Farid. Nominalnya berapa? Beban perlengkapannya berapa? Perlengkapannya berapa? Oke, tinggal nominalnya. Coba teman-teman yang lain menambahkan jawaban Bunda Farid. Itu jawabannya sudah benar. Beban perlengkapannya debit, perlengkapannya kredit, ya. Karena di situ disesuaikan sisanya sudah dihitung 25.000, sehingga ditulis di dalam jurnal penyesuaiannya nominalnya berapa. Teman-teman masih ingat berapa nominalnya? Oke, beban perlengkapan debit, perlengkapannya kredit, betul. Sekarang ditambah dengan nominal uangnya. Coba teman-teman menambahkan jawaban dari Bunda Farid. Karena di neraca saldo di sini, ya, neraca saldo di sini perlengkapan itu 150.000. Tetapi setelah dihitung di akhir periode, perlengkapannya itu tersisa 25.000. Sehingga kenyataan yang ada di lapangan itu berapa? Atau terjadi transaksi berapa sehingga perlengkapannya masih 25.000. Teman-teman masih ingatkah di sini? Coba kita buka ya jurnal penyesuaiannya, ya. Siapa tahu dari teman-teman semuanya ada yang lupa atau bahkan kemarin teman-teman belum bisa masuk. Nah, di sini perlengkapan kantor yang tersisa 2 juta. Kenapa di sini 4 juta? Awal mulanya neraca saldonya 6 juta. Tetapi di akhir periode itu tersisa 2 juta. Maka perlengkapan yang sudah terpakai, karena yang namanya perlengkapan karena yang dinamakan perlengkapan itu adalah kalau dibuat jurnal penyesuaian itu yang sudah terpakai. Di sini neraca saldonya 6 juta. Nah, perlengkapan ternyata dihitung tersisa 2 juta. Berarti selama periode usaha yang telah dijalankan itu perlengkapan yang sudah habis sebesar 4 juta. Karena perlengkapan jika dibuat jurnal penyesuaian itu dihitung adalah yang sudah terpakai. Coba teman-teman dalam memahami penjelasan saya, jika perlengkapan ini bersisa 25.000, maka yang sudah habis berapa? Itu akun yang dibuat Bunda Farid itu sudah benar, tinggal menambahkan nominalnya, tinggal menambahkan jumlahnya. Oke, teman-teman. Jadi bisa didapat yaitu beban perlengkapannya debit sebesar berapa, teman-teman? Nominalnya berapa? Yang sisanya 25.000. Awalnya 150.000. Berarti yang terpakai berapa? Yang sudah terpakai nominalnya berapa jika sisanya 25.000? Iya, berarti bisa diperoleh hasilnya di dalam jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan debit 125.000, perlengkapan kredit 125.000, ya.
kita dibuat jurnal penyesuaian itu adalah untuk nomor 1. Nah, ini ya. Beban perlengkapan debit 125.000, perlengkapan kredit sebesar 125.000. Karena apa? Karena perlengkapan yang sudah terpakai adalah 125.000. Di sini sudah dihitung perlengkapannya tersisa 25.000, sehingga yang sudah terpakai adalah 125.000. Hal tersebut merupakan beban ya. Jadi beban perlengkapan debit 125.000, perlengkapan kredit sebesar 125.000. Sampai sini teman-teman ada yang masih kurang paham? Untuk nomor 1 di jurnal penyesuaiannya, untuk nomor 1 teman-teman sudah paham atau belum? Oke ya Mbak Cynthia. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan atau sampai sini sementara paham? Nanti kita lanjutkan lagi. Iya, selamat malam Mbak Ika. Oke, gimana dari teman-teman yang lain? Iya Mbak Mutiara, enggak apa-apa ya. Memang kalau malam Senin, malam Minggu banyak yang sibuk dari teman-teman. Jadi ya kita saling memaklumi gitu ya. Misalkan saya banyak gangguan teknisnya, ya teman-teman memaklumi. Misalkan dari teman-teman sibuk belum bisa masuk, saya juga harus bisa memaklumi ya. Jadi kita saling belajar memaklumi gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman, di antara teman-teman semuanya sudah paham. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 2. Ya Mbak Mutiara, kalau kita saling memaklumi, insya Allah komunikasi kita akan terjalin dengan baik ya, akan terjalin dengan baik. Oke. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan atau kita lanjut untuk nomor 2-nya? Ya, oke, enggak apa-apa Mbak Ika. Gimana teman-teman yang lain, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk nomor 2 ya. Nomor 2, di situ peralatan disusutkan sebesar 40.000. Peralatan disusutkan sebesar 40.000. Peralatan disusutkan sebesar 40.000. Karena ya di awal periode di sini peralatan kan 4 juta. Nah, yang namanya peralatan tiap bulannya, tiap periodenya, tiap tahunnya itu akan berkurang nilainya. Di awal-awal kemarin sudah saya jelaskan, yang namanya peralatan kalau kita pakai ya terus-menerus itu kan nilai gunanya semakin berkurang. Kalau barang tersebut dijual, pasti nilai jualnya akan semakin rendah, sehingga kita harus memperhitungkan berapa kira-kira nilai peralatan tersebut itu menurun dalam periode tertentu. Nah, di sini peralatan itu ditentukan, disusutkan sebesar 40.000. Berarti jurnal penyesuaiannya yaitu, karena di sini tidak ditentukan berapa persennya, langsung saja ditentukan 40.000. Berarti teman-teman bisa membuat jurnal penyesuaiannya yaitu, berarti teman-teman tidak usah menghitung karena di sini sudah ditentukan 40.000. Jadi pemiliknya itu sudah memperkirakan bahwa setiap bulannya peralatan ini akan berkurang 40.000. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah dihitung, teman-teman tinggal memasukkan aja ya, tinggal memasukkan aja berapa nilainya.
betul sekali Mbak Mutiara, beban penyusutan peralatan 40.000. Betul ya, akumulasi penyusutan peralatan 40.000 di sebelah kredit. Iya, betul sekali Bunda Farid. Beban akumulasi penyusutannya 40.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 40.000 di kredit. Oke, jawaban dari teman-teman betul semua. Ya, sip. Oke, kita beri aplaus dulu. Iya, itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Buat aplaus buat teman-teman semuanya. Ya, coba. Nah, di sini ya, teman-teman sudah bisa menjawab dua jurnal penyesuaiannya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 3. Kendaraan disusutkan dengan tarif per tahun 2% dari harga beli. Ya, Mbak Mutiara, kita manfaatkan malam hari ini mumpung tidak ada gangguan teknis maupun sinyal ya. Alhamdulillah malam hari ini lumayan sinyalnya bersahabat dengan kita. Oke, yang nomor 3 sekarang. Yang nomor 3, kendaraan disusutkan dengan tarif per tahun 2% dari harga beli. Nah, yang namanya kendaraan itu kan pasti nilainya lebih besar dari peralatan yang kita beli ya. Maksudnya kendaraan di sini adalah kendaraan ya, ini harganya berapa ya? Kita lihat dulu kendaraan, apakah roda 2 atau roda 4? Kita lihat dulu kendaraan. Di sini sampai 15 juta. Kalau 15 juta berarti kendaraan roda 2 ya. Nah, roda 2. Di sini kendaraan disusutkan dengan tarif per tahun 2% dari harga beli. Oke ya, 2% dari harga beli. Nah, di sini teman-teman saya sampaikan bahwa periode yang digunakan di sini adalah bulan. Periode yang digunakan di sini adalah bulan. Berarti per 31 Desember berarti selama 1 bulan Desember. Coba teman-teman hitung 2% dari harga beli, kemudian teman-teman jadikan bulan. Berapakah penyusutan tiap bulannya jika kendaraan tersebut disusutkan 2%? Ketemunya berapa? Coba teman-teman hitung. Oke, coba teman-teman hitung ya. Di situ kendaraan nilainya menyusut itu 1 bulannya berapa jika per tahunnya itu 2% dari harga beli. Ya, coba teman-teman. Oke, teman-teman. Coba ya, nanti kita hitung apakah iya. Mbak Cynthia, betul sekali. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sama nilainya? Sudah menghasilkan nilai 25.000? Iya, hasilnya memang benar 25.000. Kita cari ya nanti. Kita cari nanti. Iya, sama. Oke, bagi teman-teman yang belum menemukan, kita bahas ya. Coba Mbak Jenny juga. Oke, kita hitung ya. Tadi 2% dari harga pembelian, 2%.
Oh, pensilnya mana ini? 2%. Iya, betul sekali itu ya. 2% berarti 2/100. 2/100 ini kan tadi 2% dikali harga beli. Kita cari harga belinya dulu. Harga belinya tadi sudah ditentukan yaitu 15 juta. Kita cari 2% dari 15 juta. Ini ya bagi teman-teman yang mungkin belum menemukan, kita bahas sama-sama. Oke. Ya, kita coret nolnya, dicoret. Kita kalikan 2 kali 15, 30. Kemudian kita tambahkan nolnya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita dapatkan selama 1 tahun kendaraan itu menyusut nilainya sebesar 300.000. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa yang kita hitung adalah per bulan. Periode di sini adalah berlaku 1 bulan. Nah, jadi karena tadi 2% itu per tahun, kita tahu bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, maka kita cari 1 bulannya yaitu dibagi dengan 12 ya. 300 dibagi 12 dapatnya adalah 25 ya. Kemudian masih tersisa 3, nolnya 3 kita tambahkan di sini. Nah, jadi per bulannya kendaraan itu menyusut sebesar 25.000. Kalau sudah ketemu 25.000, oke ya Mbak Jenny dan teman-teman semuanya yang belum menemukan, sudah paham ya bagaimana cara mencarinya? Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian sehingga di sini sama di nomor 2 ya, sama di nomor 2 di sini. Karena di sini penyusutan, maka untuk nomor 3 kita cari yaitu, nah di sini beban penyusutan kendaraan 25.000 debit, akumulasi penyusutan kendaraan kredit 25.000 ya. Sehingga di sini sama untuk nomor 3 yaitu caranya seperti nomor 2 karena di sini adalah sama-sama disusutkan. Jadi untuk akunnya adalah sama. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Coba kita ke nomor 4. Nomor 4, sewa dibayar di muka yang telah kadaluarsa sebesar 50.000. Sewa. Oke. Saya ingatkan kembali pada teman-teman semuanya, untuk sewa, kalau kita menyewa, itu kan berarti kita di situ ditentukan 50.000. Berarti sewa di sini adalah yang kita hitung itu yang sudah kita pakai. Nah, di sini ada kata-kata telah kadaluarsa. Kalau kadaluarsa kan berarti kita sudah memakainya. Di jurnal penyesuaian yang namanya menyewa, berarti kan kita sudah menggunakan. Nah, itulah yang kita catat. Bukan hutang Bunda Farid, bukan hutang ya. Bukan hutang. Berarti kan misalnya kita menyewa 1 tahun. Kita menyewa 1 tahun. Sekarang ini misalnya bulan Juli, kita menyewa awalnya adalah bulan Januari. Iya, bulan Januari. Sekarang ini bulan Juli. Berarti kita sudah menghabiskan sewa kita dari bulan Januari sampai Juli. Nah, berarti di sini yang sudah kita pakai itu untuk sewa. Nah, nomor 4, sewa dibayar di muka yang telah kadaluarsa sebesar 50.000. Yang namanya kadaluarsa itu kan berarti sudah dipakai. Bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Coba teman-teman.
bukan hutang ya Bunda Farid, karena di sini itu kita sudah memakainya ya, kita sudah memakainya, kita sudah membayar. Jadi di sini tidak diakui sebagai hutang, tetapi diakui sebagai pengeluaran. Kalau kita mengeluarkan berarti coba teman-teman masih ingat akunya? Di sini kadaluarsa berarti kita sudah memakai sewa itu. Jadi karena itu diakui sebagai pengeluaran ya, bukan hutang. Di sini sewa Bunda Farid. Kalau nanti ini asuransi untuk nomor 6. Untuk sewa coba Bunda Farid dibuka kembali, mungkin salah buka catatan ya. Untuk asuransi itu nomor 6. Ini baru sewa dulu. Nah, di situ ya beban sewanya debit, sewa dibayar di muka kredit. Iya, maksudnya beban pengeluarannya adalah beban sewa karena di situ sewa yang dibayar. Sehingga itu diakui sebagai pengeluaran sehingga dicatat di dalam beban. Iya, beban sewanya 50.000 di debit, sewa dibayar di muka juga 50.000 ya Bunda Farid. Bukan 40.000 ya, tapi 50.000. Ya, angka 4-nya diganti 5 ya. Oke, berarti nomor 1, 2, 3, 4 bisa kita catat di jurnal penyesuaian. Di sini beban sewa 50.000 debit, sewa dibayar di muka 50.000 kredit. Karena di sini telah kadaluarsa berarti kita sudah memakai sewanya sebesar 50.000. Jadi kita bisa catat yaitu beban sewanya 50.000, sewa dibayar di muka 50.000. Oke, kalau sudah paham semuanya kita lanjutkan untuk nomor 5 teman-teman. Untuk nomor 5, iklan yang telah diterbitkan dalam harian Republika 2 kali mingguan, yaitu setiap minggunya 25.000. Coba teman-teman, iklan itu kan kita membayar jika kita sudah memakai, hampir sama dengan sewa, yaitu yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah yang sudah keluar. Iklan ya, kalau iklan, di dalam iklan itu kan kita membayar sesuai dengan yang dikeluarkan ya, yang sudah kita pakai, yang sudah diiklankan. Nah, di sini setiap 2 minggu itu 25.000. Kita tahu bahwa periode yang kita gunakan tadi adalah 1 bulan. Berarti berapakah untuk nomor 5 atau akun apa yang dicatat di jurnal penyesuaian? Ini sama dengan nomor 4 teman-teman, karena yang namanya iklan, kalau kita mengiklankan sesuatu itu kan kita membayar sesuai dengan iklan yang kita buat atau yang dikeluarkan. Jadi di situ adalah yang dicatat sebesar yang sudah dipakai. Setiap 2 minggu ya, setiap 2 minggu itu bayarnya 25.000. Padahal periode yang kita gunakan 1 bulan. Berarti berapakah jika kita mengeluarkan iklan itu selama 1 bulan? Kita membayar iklannya itu selama 1 bulan itu berapa puluh ribu? Berapa coba teman-teman?
Ayo coba kita pahami dulu. Di sini 2 kali mingguan. 2 kali mingguan berarti setiap 2 minggu itu 25.000 teman-teman. Iklannya berarti keluarnya itu 2 minggu sekali. Iklannya adalah keluarnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali iklannya itu 25.000. Jadi kalau 1 bulan berarti berapa? Nah, 50.000 berarti akunnya oke, teman-teman sudah benar ya. Teman-teman sudah benar mendapatkan 50.000. Jadi kita buat akunnya, kita lanjutkan ke akunnya, yaitu akunnya yang di debit apa, yang di kredit apa. Nah, berarti iya, betul sekali. Beban iklannya, iya, beban iklan debit 50.000, iklan dibayar di muka 50.000. Oke, jawaban teman-teman betul. Oke, kasih aplaus lagi. Oke ya, teman-teman, semakin ke sini pemahamannya sangat luar biasa. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ya. Nah, kita buka dulu jawabannya. Jawaban dari teman-teman tadi adalah benar ya. Beban iklannya 50.000, iklan dibayar di muka kredit 50.000 karena di sini sudah ditentukan 2 minggu sekali iklan yang keluar kita bayar 25.000. Jadi periode yang kita gunakan adalah 1 bulan, maka 25.000 kali 2 menghasilkan 50.000. Karena di sini adalah iklan yang setiap keluar kita membayar, jadi yang kita bayarkan adalah yang sudah kita pakai. Jadi di situ beban iklan 50.000, iklan dibayar di muka 50.000. Oke, jawaban teman-teman semuanya benar. Kita lanjutkan ke nomor 6. Oke ya. Kita lanjutkan ke nomor 6, di situ premi asuransi untuk bulan Desember. Nah, premi asuransi untuk bulan Desember. Ingat ya, teman-teman, di sini yang namanya asuransi itu kan ibaratnya kita punya tabungan ya. Kita membayar tapi uangnya tidak bisa kita nikmati semaunya kita. Maksudnya pengen tak ambil hari ini, pengen tak ambil minggu depan, tidak, tetapi ada periode tertentu di mana kita bisa mengambil asuransi yang kita bayarkan. Jadi kita lihat dulu asuransinya. Nah, kita lihat dulu asuransi di neraca saldonya. Kita kembali ke atas ya. Di sini kita kembali ke atas. Asuransi di sini adalah mana ya, teman-teman ya? Oh, di sini beban asuransi dibayarkan 120.000. Beban asuransi di situ dibayarkan 120.000. Di sini di dalam neraca saldo itu tadi ya, teman-teman, hitungannya adalah per tahun. Beban asuransi yang dibayarkan selama 1 tahun itu 120.000. Tetapi di sini disesuaikan karena tadi periode yang kita gunakan adalah 1 bulan. Jadi premi asuransi yang dibayarkan bulan Desember itu 10.000. Maka yang belum kita bayarkan berapa ratus ribu, teman-teman? Atau tersisa berapa? Di sini beban asuransinya 120.
Berarti selama 1 tahun itu kita membayar 120.000. Ya, betul sekali ya. Tetapi di bulan Desember membayar 10.000, maka premi asuransi yang belum kita catat adalah sebesar 110. Oke, berarti kita catat akunnya bagaimana teman-teman? Akunnya apa dengan apa? Tadi Bunda Farid di awal sudah memberikan jawabannya. Ini tinggal memasukkan. Antara iya, itu Bunda Farid. Gini Mbak Ika. Oke, kita masih belajar. Yang namanya belajar tidak usah takut salah ya, tidak usah takut salah. Tadi Mbak Ika menjawab premi asuransi 10.000, debitnya 120. Jadi gini, antara debit dengan kredit itu nominalnya harus sama. Maksudnya jumlahnya antara debit dengan kredit harus sama. Sehingga kita bisa peroleh asuransi dibayar di muka 110.000 di debit ya. Beban asuransinya 110.000 di kredit. Oke ya Mbak Ika, jadi antara debit dengan kredit itu harus sama jumlahnya ya. Sehingga nanti antara debit dengan kredit kalau dijumlah seluruhnya itu juga nominalnya sama. Iya, itu ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ika, namanya juga belajar ya. Belajar, kalau salah ya kita bisa belajar dari kesalahan. Itu yang namanya belajar. Oke, kita bisa peroleh berarti asuransi dibayar di muka 110.000, beban asuransi di kredit 110.000. Oke ya. Kita buka jawabannya. Iya, ini ya. Ini ya. Asuransi dibayar di muka 110.000, beban asuransinya 110.000. Karena apa? Karena yang namanya asuransi itu kan kita bisa menikmati tidak saat itu juga, tetapi istilahnya kita menabung. Jadi yang kita catat itu yang belum dipakai, karena itu kan istilahnya kita menabung ya. Kita menabung, suatu saat kita bisa peroleh hasilnya. Jadi harta kita itu semakin bertambah karena kan kita mengeluarkan atau kita membayar asuransi, berarti kan otomatis kita seperti menabung sehingga harta kita semakin bertambah. Nah, jadi yang dicatat di jurnal penyesuaian itu yang belum keluar, atau maksudnya adalah belum habis masa pakainya, itu ya, yang belum habis masa pakainya. Iya, oke, nggak apa-apa Mbak Ika. Coba ini Mbak Cynthia gimana, Mbak Cynthia? Iya, kan di sini tadi beban asuransinya 120.000. Itu neraca saldo itu hitungannya adalah 1 tahun. Tetapi di jurnal penyesuaian di sini adalah berlaku 1 bulan periodenya. Periodenya adalah 1 bulan, sehingga 120.000 itu dibagi 12. Setiap bulannya kita bayar 10.000. Karena di sini yang dibayarkan adalah di bulan Desember, kan masih ada 11 bulan. Jadi masih 110 gitu ya. Oke, kita cari yang nomor 7. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk nomor 7 ya. Kita lanjut untuk nomor 7. Ya, debitnya 110, kreditnya juga 110, betul. Di sini asuransi dibayar di muka debit 110.000, beban asuransinya kredit 110.000 karena yang dicatat adalah yang belum dipakai sehingga beban asuransinya kredit. Untuk nomor tadi yang atas yang dicatat adalah yang sudah keluar atau yang sudah kita pakai, sehingga bebannya itu di debit. Tetapi kalau
belum habis masa pakainya itu bebannya berada di kredit ya, karena di sini adalah belum habis masa pakainya. Oke, gitu ya. Nah, untuk nomor 7, bunga yang belum dibayar sebesar 75.000. Nah, ini teman-teman, yang namanya bunga kalau kita meminjam kepada bank itu kan pasti ada bunga yang kita harus bayar. Nah, kalau kewajiban kita membayar tetapi kita belum bayar itu kita sebut sebagai apa coba teman-teman? Iya, beban bunga 75.000, utang bunga 75.000. Oke, betul semua untuk teman-teman semuanya ya. Beban bunga 75.000 kita catat di debit, kreditnya utang. Ya, karena kita belum bayar dan bunga itu merupakan pengeluaran yang kita keluarkan sifatnya rutinitas ya. Sifatnya adalah rutinitas. Setiap bulan kita bayarkan. Jadi di situ merupakan beban. Jadi beban bunga utang bunga. Coba kita buka. Iya. Nah, kalau sudah coba teman-teman hitung semua jumlahnya berapa. Antara debit dan kredit apakah sama? Coba teman-teman jumlah dulu jurnal penyesuaiannya. Oke, teman-teman. Iya ya. Apakah sama semuanya dari teman-teman semuanya? Oke, sama ya. Iya, hasilnya adalah kalau kita jumlahkan 475.000. Nah, teman-teman, proses selanjutnya kalau kita sudah menghitung jurnal penyesuaiannya, maka langkah selanjutnya adalah dari jurnal penyesuaian kita masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, langkah selanjutnya adalah nih teman-teman,
Kalau sudah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat kolom ya, membuat kolom seperti neraca saldo, 2 kolom ya. Teman-teman membuat kolom 2 kolom seperti neraca saldo ya. Bentuknya adalah seperti ini. Langkah selanjutnya tadi ya teman-teman, setelah membuat jurnal penyesuaian, tadi jurnal penyesuaian sudah kita bahas semuanya. Jadi langkah selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman mencatat pasti lebih lama ya, selesainya pasti teman-teman lebih lama. Kalau sudah selesai, oke. Nanti teman-teman barangkali kalau melihat recordingnya, nanti teman-teman mencoba kalau punya waktu lebih lama di tempatnya teman-teman masing-masing. Kalau punya waktu lebih lama bisa buat sendiri, dicoba di rumah masing-masing. Kalau misalnya dicatat untuk saat ini, nanti waktunya habis untuk mencatat ya. Saya arahkan dulu, kalau teman-teman tadi sudah membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman melanjutkan ke dalam neraca. Di sini di kanannya itu teman-teman membuat penyesuaian tadi, hasil dari teman-teman membuat jurnal penyesuaian, yaitu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini tadi kan teman-teman sudah membuat jurnal penyesuaian ya. Nah, ini sudah membuat ini. Kalau sudah membuat ini dalam bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman pindahkan angka-angka dan akun-akun yang ada di sini ke dalam kertas kerja. Nah, ini. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, tahap pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah kita buka di jurnal penyesuaiannya dulu. Untuk nomor 1 tadi, perlengkapan bersaldo sebesar 25.000, yaitu beban perlengkapan 125.000, perlengkapan kredit 125.000. Kita masukkan ke dalam kertas kerja. Kita cari. Ini teman-teman lihat, beban perlengkapan debit, perlengkapannya kredit. Kita masukkan ke dalam kertas kerja, yaitu kita cari tadi beban perlengkapannya debit. Nah, ini kita cari beban perlengkapan debit. Kemudian kreditnya tadi perlengkapan kredit. Jadi kita letakkan sesuai dengan tempatnya di jurnal penyesuaian ya, teman-teman. Tadi di nomor 1, beban perlengkapan debit kita letakkan di debit, yaitu penyesuaian. Kita sendirikan karena ini merupakan kolom tersendiri, jadi kita membuat 2 kolom, debit kredit penyesuaian, karena tadi kita membuat jurnal penyesuaian. Untuk nomor 1 tadi, beban perlengkapan debit kita catat di debit tapi kolomnya penyesuaian. Kemudian perlengkapan kredit. Nah, ini di sini perlengkapan kredit dicatat di kredit. Oke, sampai sini teman-teman paham apa yang saya maksudkan? Oke, paham. Dilanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2 tadi peralatan disusutkan sebesar 40.000. Tadi di jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan peralatan debit. Kita cari beban penyusutan peralatan debit. Nah, kita masukkan 40.000 di debit yaitu penyesuaian. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kredit diletakkan di dalam kredit. Nah, itu teman-teman ya. Tadi beban penyusutan peralatan debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kredit. Nah, teman-teman semuanya masukkan itu sesuai dengan
jurnal penyesuaian itu kemudian disesuaikan dengan yang ada di sini nama akunnya. Tinggal meletakkan saja di mana tempatnya gitu ya. Kemudian dilanjut lagi untuk kendaraan, sama tadi kendaraan teman-teman sudah menghitung setiap bulannya tadi 25.000. Jadi sama. Beban penyusutan kendaraan 25.000 debit, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan kredit 25.000. Kita letakkan sesuai dengan tempatnya di jurnal penyesuaian. Kemudian disesuaikan dengan nama akun yang ada di neraca saldo. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi ke nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi apa? Nah, sewa dibayar di muka. Tadi beban sewa. Debit 50.000, kita cari beban sewa. Nah, di sini beban sewa debit kita letakkan di debit 50.000. Kemudian sewa dibayar di muka kita letakkan sewa dibayar di muka. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka kredit. Kita letakkan di kredit 50.000. Nah, oke. Jadi tadi beban iklan 50.000 kita letakkan di debit, kemudian kreditnya sewa dibayar di muka, kredit diletakkan di kredit di jurnal penyesuaian. Oke, sama juga nomor 5 iklan yang telah diterbitkan tadi beban iklan debit 50.000. Jadi di sini beban iklan debit 50.000 kita masukkan debit sesuai dengan letaknya yaitu 50.000 di beban iklan. Kemudian tadi iklan dibayar di muka. Coba kita cari iklan dibayar di muka. Nah, ini di sini ada iklan dibayar di muka, kita letakkan di kredit 50.000. Oke. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah nomor 6 tadi, premi asuransi untuk bulan Desember. Tadi teman-teman sudah mencari, yaitu asuransi dibayar di muka 110.000 karena yang belum dicatat, yang belum habis ya, yang belum habis masa pakainya tadi 110.000. Jadi asuransi dibayar di muka debit 110.000, kemudian beban asuransi 110.000. Di sini kredit, ya kan? Tadi debit 110.000 itu asuransi dibayar di muka, kemudian beban asuransi kredit 110.000 di sebelah kredit. Sampai beban bunga. Untuk nomor 7 tadi beban bunga debit, utang bunga kredit. Kita masukkan juga beban bunga debit, beban bunga kita cari beban bunga debit. Nah, kini kita masukkan debit 75.000, kemudian utang bunga ya, utang bunga kita masukkan utang. Coba kita cari utang bunga di sini, utang bunga kredit 75.000. Jadi teman-teman kalau sudah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah teman-teman memasukkan sesuai dengan tempatnya. Iya, utang bunga kredit ya. Beban bunga debit, utang bunganya kredit 75.000. Sehingga teman-teman tadi sudah menjumlah antara debit dan kredit yaitu sama 475.000. Jadi kalau teman-teman sudah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah teman-teman memasukkan penyesuaian itu ke dalam kolom kertas kerja. Karena di sini nanti kertas kerja itu hasil akhirnya adalah kita bisa melihat di mana posisi neraca kita, harta kita setelah kita hitung selama satu periode, dan memudahkan kita untuk menghitung laba atau keuntungan selama satu periode perusahaan atau suatu usaha yang kita jalankan. Itu ya teman-teman. Jadi awal mulanya teman-teman harus menghitung hartanya teman-teman terlebih dahulu, meliputi kas, piutang dan semuanya itu sampai beban. Kalau sudah dihitung, kemudian teman-teman sesuaikan yang ada di lapangan untuk satu periode. Tadi misalnya teman-teman masih belum membayar gaji, berarti tadi teman-teman masih punya beban gaji, utang gaji gitu ya. Kemudian mungkin di dalam kenyataan teman-teman masih punya piutang, misalnya pendapatan yang belum diterima. Jadi teman-teman masih punya piutang
kemudian masih punya pendapatan. Nah, itu siapa tahu. Kemudian teman-teman masih belum membayar telepon, misalnya dalam 1 bulan itu teman-teman belum membayar listrik, telepon, berarti teman-teman masih punya beban gaji, beban telepon, utang telepon. Nah, itu kita harus mencari penyesuaian terlebih dahulu, harus melihat kenyataan yang ada di lapangan, mana saja akun-akun yang belum selesai transaksinya atau masih dalam bentuk tadi beberapa penyesuaian. Kita harus sesuaikan. Kalau teman-teman sudah mencari penyesuaiannya, sudah dibuat jurnal penyesuaiannya, baru dimasukkan ke dalam kertas kerja. Berarti teman-teman sudah menyelesaikan 2 tahap ya. Di sini neraca saldo sama penyesuaian. Nah, untuk minggu depan saya agendakan di sini untuk kolom selanjutnya, berarti teman-teman tugas teman-teman di rumah, ini bukan tugas untuk dikumpulkan tapi untuk tugas yang akan datang. Nah, teman-teman untuk malam minggu yang akan datang ya, teman-teman harus sudah mempersiapkan catatannya dalam bentuk seperti ini. Karena nanti langkah selanjutnya adalah teman-teman melanjutkan kolom dalam bentuk ke kanan. Ya, dalam bentuk ke kanan. Jadi nanti teman-teman langsung praktek, langsung bisa memasukkan uang-uangnya tadi dalam bentuk angka ke dalam kertas kerja yang dimiliki teman-teman semuanya. Sampai sini teman-teman paham? Untuk tugas minggu depan, untuk tidak untuk dikumpulkan ya, tapi ini sebagai tambahan catatan bagi teman-teman semuanya. Tugas teman-teman di rumah ya, di rumah teman-teman nanti kalau sudah melihat recordingnya, hasil recordingnya, teman-teman menyalin ini ke dalam buku catatannya teman-teman semuanya ya. Kalau sudah, minggu depan dilanjut lagi untuk sampai melihat berapa laba teman-teman peroleh selama 1 periode gitu ya. Oke. Slide yang bagian mana Bunda Farid? Yang bagian mana? Yang bagian jurnal penyesuaian tadi? Sebelum ini berarti yang jurnal penyesuaian tadi ya. Oh ya, jurnal penyesuaian ini. Oke, ini barangkali teman-teman kalau mau fotonya, ini soalnya, ini jurnal penyesuaiannya. Atas lagi. Oke. Yang mana? Ini. Sip. Oke, sudah. Nanti teman-teman bisa melihat recordingnya ya. Nanti saya upload. Teman-teman, tugas teman-teman di rumah adalah mencatat yang ada di layar ya, mencatat yang ada di layar. Kemudian untuk minggu depannya kita melanjutkan lagi kertas kerjanya. Oke ya teman-teman, sudah siap untuk minggu depan? Ya, alhamdulillah ya, malam hari ini lancar. Kalau semuanya teman-teman sudah paham, saya cukupkan untuk malam hari ini. Meskipun masih ada 10 menit nggak apa-apa, karena ini merupakan tambahan jam bagi teman-teman ya, karena kemarin kita tidak bisa belajar dengan lancar. Jadi ya kita cukupkan untuk malam hari ini. Teman-teman istirahat, karena kan biasanya waktu malam Senin, malam Minggu adalah waktu dimana teman-teman libur ya. Oke, terima kasih atas segala antusiasnya teman-teman dalam belajar malam hari ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari bermanfaat bagi
saya maupun teman-teman semuanya di masa yang akan datang gitu ya. Terima kasih, selamat beristirahat. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya. Oke, saya cukupkan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.